Bab 573. Wow, harum sekali. Harley membawa Lancy ke formasi teleportasi di kota kuno Hunya. Memasuki lorong ruang hampa, Harley merobek mantelnya yang berlumuran darah dengan satu tangan dan akhirnya lepas sepenuhnya. Apa yang kamu lakukan? Melihat Harley seperti ini, Lancy tiba-tiba panik. Dia tidak menyangka Harley akan telanjang di depannya. Jika bukan karena keterbatasan ruang geraknya, dia pasti akan langsung berbalik. Kamu bukannya belum pernah melihatnya? Harley tidak tahu malu. Dia sudah mengambil baskom berisi air, menuangkannya dari ujung kepala hingga ujung kaki dan noda darah di sekujur tubuhnya dicuci bersih. Perlu disebutkan bahwa benda lurus di tubuh bagian bawah benar-benar besar, merah dan lurus. Kamu cepat kenakan pakaianmu. Lancy telah menutup matanya, jantungnya berdetak kencang dan pipinya bersemu merah. Melihat ini, Harley tersenyum, tetapi masih melipat tangannya, mendekati Lancy dan bertanya sambil tersenyum, "Nona, aku sudah menyelamatkan hidupmu, bagaimana cara kamu membalas kebaikan aku?" Lancy Chu berhutang budi pada teman seiman karena sudah membantuku. Lancy akhirnya membuka matanya. Aku tidak mau hutang budi, yang nyata saja. Harley masih menatap Lancy sambil tersenyum dan matanya tertuju pada jepit rambut mutiara giok phoenix di rambutnya. Tusuk konde ini tidak buruk, berikan padaku. Aku tidak bisa memberikan ini padamu. Lancy buru-buru melepas jepit rambut mutiara giok phoenix, lalu menggenggamnya erat di tangannya. Jika kamu tidak bisa memberiku ini, maka beri aku sesuatu yang lain. Melihat Lancy begitu gugup dengan jepit rambut mutiara giok phoenix, Harley merasa sangat senang. Lalu apa yang kamu inginkan? Bagaimana jika kamu menyerahkan dirimu padaku? Harley berkata, menarik Lancy dan memeluknya. Tubuh yang lembut dan halus itu ditambah dengan aroma wanita yang sangat menawan, itu menyebabkan tubuh bagian bawahnya membengkak tiba-tiba dan api jahat di perut bagian bawahnya tiba-tiba naik. Wow, harum sekali. Sambil memegang lengannya, Harley membenamkan kepalanya di rambut Lancy dan mengendus dengan keras, baru kemudian dia mendekati telinga Lancy, "Lepaskan pakaianmu dan tidur denganku." "Kamu, lepaskan aku." Nada suara Lancy memohon dan ada kabut di matanya yang indah. "Sepertinya aku telah melakukan kesalahan." Melihat Lancy seperti ini, Harley terbatuk-batuk dan mematahkan segel Lancy. "Aku akan membalas kebaikanmu, aku pamit." Segera setelah segel dilepaskan, Lancy buru-buru berbalik dan berjalan menuju salah satu ujung pintu keluar. Namun, belum 2 langkah dia berjalan, suara Harley datang dari belakang. "Lancy Chu, dengan kamu membawa jepit rambut mutiara giok phoenix, itu artinya kamu milikku, jadi kemana kamu bisa melarikan diri?" Mendengar ini, tubuh halus Lancy bergetar, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Harley. Pada saat ini, Harley juga dengan lembut melepas topeng hantu, mengungkapkan wajah yang halus itu. Kamu, Harley." Melihat wajah asli Harley, Lancy tertegun di sana, menatap kosong ke wajah yang sudah melekat di tulangnya. "Ini aku, Harley sudah kembali." Harley tersenyum hangat. Satu kalimat itu berhasil membuat tubuh halus Lancy bergetar lagi dan di matanya yang indah ada air mata yang berkumpul, lalu berubah menjadi 2 garis air mata. Tiba-tiba, dia melangkah maju dan memeluk Harley, pakaiannya basah oleh air mata. Sekarang dia bukanlah master alam Kong Ming surga ke-9, melainkan lebih seperti wanita yang lembut. "Kemana saja kamu dan mengapa kamu baru kembali? Kakak sepenguruan Su sudah lumpuh, kakak sepenguruan Pang mati, banyak orang yang mati." Mendengar kata-kata ini, hidung Harley masam dan dia bisa memikirkan betapa tidak berdayanya Lancy selama ini. Tiba-tiba,
dia merentangkan tangannya yang lebar dan memeluk Lancy dengan erat. Segera, jejak rasa sakit melintas di antara alis Harley. Itu karena Lancy menggigit bahu dan lengannya dengan keras, seperti ingin melepaskan sepotong daging dari tubuh Harley. Entah kapan, Lancy yang menangis seperti anak kecil melepaskan gigitannya, tetapi meninggalkan bekas gigi berdarah di bahu dan lengan Harley. "Maaf, aku terlambat." Melihat wajah kuyu Lancy, Harley mengangkat tangannya sedikit dan dengan lembut menyeka air mata dari pipinya. Belum terlambat, belum terlambat." Ekspresi Lancy pedih, tangannya memegang wajah Harley dan dengan ringan menyentuh kata "dendam" di dahi kanannya. "Harley-ku, sebenarnya seberapa banyak penderitaan yang telah kamu derita?" "Tidak banyak," Harley menyeringai. "Pembohong." Air mata mengalir di mata indah Lancy. Meskipun Harley mengatakannya dengan ringan, dia bisa membayangkan betapa menderitanya dia. Jika tidak, dia tidak akan dengan begitu kejam mengukir kata "dendam" di dahinya. "Sudah, kita jangan bicarakan ini lagi. Di mana guruku? Kalian tidak bersama." Harley menatap Lancy dan ada kegugupan yang tak dapat dijelaskan di hatinya, karena takut mendengar berita buruk dari mulut Lancy. "Dia pergi ke Beichu untuk mencarimu." Berbicara tentang Fancy Chu, Lancy buru-buru menyeka air matanya dan menatap Harley. Beichu." Harley terkejut, mengapa dia pergi ke Beichu? "Dia pergi mencarimu. Setelah tubuhmu dicuri, dia pergi mencarimu." "Guru benar-benar pergi ke Beichu?" Harley menggaruk kepalanya karena terkejut. "Dia di Beichu dan kamu juga di Beichu, tapi bisa-bisanya kalian tidak bertemu." "Beichu sangat besar, jauh lebih besar dari Nanchu." Harley tersenyum, "Tapi karena sudah tahu bahwa dia ada di Beichu, maka seharusnya aku akan mendapatkan informasinya dalam waktu singkat. Jika dia tahu kamu masih hidup, dia pasti akan sangat bahagia." Lancy tersenyum manis, tetapi ketika dia tersenyum, dia mengerutkan bibirnya lagi. "Harley, aku tidak menemukan muridmu, Rani Si. Dia tidak akan mati sia-sia." Harley tidak bisa menahan rasa sakit di matanya. Namun, setelah rasa sakit, ada cahaya dingin yang nyata di matanya. Meskipun sudah beberapa bulan, dia samar-samar mengingat adegan di mana Rani Si meninggal dalam pelukannya dan gadis kecil itu pergi dengan senyuman, tetapi juga pergi dengan rasa sakit. "Zenyi, aku akan menggunakan kepalamu untuk memberi penghormatan kepada roh Rani Si di langit." Harley terlihat biasa-biasa saja di permukaan, tapi dia meraung lagi di dalam hatinya. Di aula utama Sekte Hangyue, Zenyi bersandar santai di kursi dengan senyum lucu di mulutnya. "Apakah kamu yakin itu Harry Qin?" "Itu pasti dia." Di bawah, seorang tetua berkata dengan pasti, "Semua orang di kota kuno Hunyang telah melihatnya. Topeng hantu, kata dendam di dahi, lalu leluhur Yuan dibunuh olehnya." "Benarkah?" Zenyi tersenyum lebih lebar, dengan senyum yang menunjukkan gigi putih dan ada cahaya redup di matanya. "Dewa pembunuh Harry Qin, akhirnya kamu datang ke Nanchu dan aku juga tidak perlu repot-repot pergi ke Beichu untuk menemukan kamu. Tapi aku tidak tahu, berapa banyak serangan yang dapat kamu tahan dariku." Bersambung. Bab 574. Kota kuno Qianqiu. Hamparan pegunungan yang rimbun ini. Di antara pegunungan, terletak sebuah kota kuno yang megah, kota kuno Qianqiu. Kota ini sudah sangat tua. Konon leluhur pendiri 3 sekte Xuan Chen pernah berlatih di sini. Dia tidur selama 300 tahun dan bermimpi selama 3000 tahun. Kemudian masyarakat pun mendirikan kota ini dan menggunakan metode rahasia Qianqiu untuk menciptakan berkah untuk selama-lamanya. Jika kamu melihatnya dari langit, kota kuno Qianqiu terletak di pegunungan. Seperti harta karun,
Ada puncak gunung di dalamnya dan ada formasi yang mengalir, membuat seluruh kota kuno Qianqiu tertutup di bawah awan berkabut. Namun, mungkin tidak ada yang akan membayangkan bahwa kota kuno ini berpindah tangan ratusan tahun yang lalu dan pemilik sebenarnya adalah dewa tanah dari sekte Yan Huang, Qilian Zong. Saat ini, ada lebih dari puluhan sosok alam langit semu yang berdiri di aula utama kota kuno Qianqiu. Seperti leluhur sekte langit, Qilian Zong, Jalvin Zong dan yang lainnya. Wajah lebih dari puluhan orang itu sedikit pucat karena sudah melakukan penyelamatan tanpa beristirahat selama 3 hari 2 malam dan untuk yang terluka parah, mereka juga bertanggung jawab atas perawatannya. Jadi meskipun mereka adalah alam langit semu, tapi sudah ada beberapa yang tidak sanggup lagi. Namun kekuatan esensi mereka tidak sia-sia, karena nyawa Andreas Yang dan yang lain pada dasarnya tidak terancam sekarang. Cekak. Tak lama kemudian terdengar suara decakan dari luar. Liko Zong masuk, menatap Qilian Zong sambil menghela nafas. Kakak seperguruan, kamu sangat ahli dalam menyembunyikan sesuatu. Aku baru saja berkeliling dan menemukan bahwa kota kuno Qianqiu ini ternyata lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Qilian Zong membelai janggutnya, tersenyum santai dan memandang Cantika. Adik sepenguruan, bukankah kamu sedang mencari aula ke-9 paling misterius dari sekte Tian Huang? Mendengar ini, Cantika tertegun sejenak dan bertanya dengan ragu. Kota kuno Qianqiu ini adalah aula ke-9 dari sekte Tian Huang. Tidak hanya dia, Jalvin Zong, Liko Zong dan yang lainnya juga memandang Qilian Zong. Qilian Zong tersenyum. Tidak ada cara lain lagi. Kami sekte Tian Huang harus membuat rencana cadangan bagi diri kami sendiri. Tetapi sekarang, itu sudah tidak diperlukan. Begitu kata-kata ini keluar, Jalvin Zong, Liko Zong dan Cantika menghela nafas. Kakak seperguruan, kamu benar-benar hebat. Tidak menyangka aula cabang sekte Tian Huang dibangun di Nanchu. Tidak menyangka kamu bisa menyembunyikannya begitu dalam. Bagaimanapun juga aku adalah kakak seperguruan. Bukan. Qilian Zong tertawa. Kita baru datang ke Nanchu untuk pertama kalinya dan dengan sudah ada tempat yang bisa kita tinggali. Itu benar-benar suatu hal yang bagus. Leluhur sekte langit membelai jenggotnya dan tersenyum. Jadi, ini adalah base camp untuk serangan balik kita. Tawa terdengar dari luar aula dan sebelum kata-kata itu diucapkan, Harliye sudah masuk seperti hantu dan juga membawa Len Sichu yang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Hei, rupanya kamu masih tahu bagaimana cara kembali. Master Wuya, yang sedang menyeka spiritual manik-manik, melirik Harliye. Itu adalah Samuel Gu. Setelah melihat Len Si, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dan menggaruk kepalanya. Bukannya kamu berambut putih? Senior pernah melihat aku. Len Si memandang Samuel Gu dengan takjub. Aku melihatnya di Beichu. Tetapi kamu sepertinya memiliki rambut putih saat itu. Samuel Gu menyentuh dagunya. Begitu kata-kata ini keluar, Harliye mengepalkan tinjunya tiba-tiba. Dia terlihat persis seperti Len Si. Bukankah itu adalah Fen Sichu? Rambut putih. Mendengar dua kata ini, hati Harliye tiba-tiba sakit. Dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan jika itu adalah sebuah mayat, Fen Sichu juga akan pergi mencarinya di seluruh dinasti Dacu. Beichu. Harliye mengepalkan tinjunya lebih erat. Darah bercucuran dan melihat ke utara dinasti Dacu dengan sosok yang rapuh. Urusan gurumu bisa kamu serahkan kepada sekte Ren Huang. Di samping, Cantika berbisik.
dengan jaringan intelijen Sekte Renhuang. Aku yakin dia akan segera ditemukan. Aku sudah tidak sabar. Harley menarik napas dalam-dalam. Gadis ini sangat cantik. Siapa dia? Lucy Chu datang dan melirik Lancy dari atas hingga bawah. Kemudian menatap Harley, lalu tersenyum dan berkata, "Jangan-jangan dia adalah istrimu?" "Tentu saja." Harley merapikan kerahnya dan pipi Lancy di samping sedikit memerah. "Lalu kapan kamu akan menikah denganku?" Lucy Chu berkedip dan menatap Harley. "Jangan membuat masalah." "Aku tidak membuat masalah. Kamu pernah melamarku di depan banyak orang." "Bukan. Aku." Harley hanya ingin marah. Tetapi dia menahannya. Jika tidak ada leluhur Sekte Langit di sini, dia pasti akan mencari tempat untuk berbicara dengan Lucy Chu. "Rupanya banyak yang suka denganmu." Lancy melihat ke arah Harley. Tersenyum dan sebuah tangan melingkar di belakang Harley, lalu mencubit pinggangnya dan memutarnya. Ini di luar dugaan. Harley menyeringai kesakitan. "Sudah." Jelvin Zong bangun, memandang Harley dan berkata, "Nyawa orang-orang yang telah diselamatkan tidak lagi terancam dan mereka semua mundur untuk menyembuhkan luka mereka. Tetapi Freddy Su dan Yunandi Xie, kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Serahkan padaku." Harley tersenyum dan segera berjalan masuk. Sementara Lancy membungkuk pada Jelvin Zong dan yang lainnya. Lalu buru-buru mengikuti. "Dadanya lebih besar dari dadaku." Melihat Lancy, Lucy Chu melihat dua puncak di depan dadanya. Lalu tidak lupa mengintip milik Cantika dan Hong Luan yang tidak jauh. Melihatnya, ekspresi Cantika dan Hong Luan tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Lalu mereka berbalik. Di sini, Harley dan Lancy telah memasuki taman. Dia melihat Pandi Huo yang berjalan dengan Kruk dan Yunandi Xie yang duduk di sana dengan sepasang mata yang tercungkil. Harley melihat Harley masuk, Pandi Huo sangat bersemangat. Mungkin karena terlalu bersemangat sehingga dia berjalan sangat cepat dan hampir jatuh ke tanah. Pelan-pelan, Harley buru-buru melangkah maju untuk membantu. Lalu melirik Yunandi Xie yang hendak bangun. "Kamu tetap duduk di sana dengan baik." "Sialan, aku juga bersemangat," tegur Yunandi Xie. Meskipun matanya dicungkil, dia masih bersemangat ketika mendengar suara Harley. Ketika dia tahu bahwa sobatnya ini masih hidup, tentu saja dia bersemangat. "Kamu pertama-tama buka meridian orang ini dan aku akan membangun meridiannya nanti." Harley tersenyum pada Lancy. "Apakah itu masih perlu kamu katakan?" Lancy memelototi Harley dengan marah. Seolah-olah dia masih cemburu dengan apa yang terjadi di aula sebelumnya. Sudah dikatakan itu semua hanyalah kesalahpahaman. Harley terbatuk kering, datang ke depan Yunandi Xie. Kemudian memadatkan awan dan meletakkan Yunandi Xie di atasnya. "Aku menemukan dua pasang mata untukmu. Satu dengan pupil hijau dan satu dengan pupil ungu. Pasangan mana yang kamu inginkan?" kata Harley dan dia mengeluarkan dua pasang pupil dengan jentikan tangannya. "Ini diperoleh dari keluarga Yuan. Satu warna satu." Yunandi Xie menyeringai. "Ini pilihan kamu ya. Jangan salahkan aku ketika hasilnya aneh." Harley mengambil mata hijau dan mata ungu dengan jentikan tangannya. Segera, dia membungkus pupil ungu dengan api spiritual, menggulungnya ke mata kiri Yunandi Xie, lalu memasukkan pupil hijau ke mata kanan Yunandi Xie. Kemudian api spiritual melonjak lagi, membungkus seluruh kepala Yunandi Xie. Ini adalah pekerjaan yang sangat teliti.
Dia perlu menghubungkan meridian di mata Yunandi Xie. Dia tidak boleh salah sedikit pun ketika sedang memperbaikinya. Jika tidak, hal-hal yang tidak masuk akal mungkin terjadi. Yunandi Xie mendengus, tetapi tidak berteriak. Melihat ini, Harley Ye tersenyum dan buru-buru memulai topik. Apakah semua baik-baik saja? Bagaimana dengan si gendut dan Harley situ? Mereka dijemput kembali oleh keluarga sebelum paman guru sekte meninggalkan sekte Han Yue. Sebelum Yunandi Xie bisa berbicara, Pandi Huo berbicara. Sekarang karena meridian, dia juga kesakitan. Dengan adanya perlindungan keluarga, seharusnya mereka baik-baik saja. Harley Ye menghela nafas lega. Kakak seperguruan Yogini dan yang lainnya semua terselamatkan. Tetapi aku tidak melihat kakak seperguruan Karafli dan Joy Nangbong. Yunandi Xie kesakitan, hingga keringat dingin bercucuran. Tapi dia tetap berkata, aku khawatir mereka tidak seberuntung kita. Mendengar ini, Harley Ye mengerutkan kening. Ketika Yunandi Xie mengatakan ini, dia benar-benar memiliki firasat yang sangat buruk. Segera, Yogini, Keliki, Glen Duan, Reina Ye, Mozashi, Lincoln Wang, Joriko Xiao, Yani Lu dan yang lainnya datang. Lalu ketika mereka melihat Harley Ye masih hidup, mata mereka mau tidak mau menjadi basah. Sejak mereka meninggalkan sekte Han Yue, mereka terus diburu. Dibandingkan dengan kematian tragis saudara seperguruan lainnya, mereka sudah cukup beruntung karena setidaknya mereka masih hidup. Maafkan aku. Melihat semua orang, Harley Ye merasa bersalah. Jika bukan karena dia, Zendi Yi tidak akan melakukan hal seperti ini. Omong kosong apa yang sedang kamu ucapkan? Semua orang menyeringai. Kami masih menunggu kapan kamu membawa kami untuk menyerang balik. Pasti. Harley Ye tersenyum ringan dan ada cahaya dingin yang berkedip di matanya. Aku akan membalas rasa sakit yang kalian rasakan 100 kali lipat dan menggunakan kepala mereka untuk memberi hormat kepada mereka yang sudah meninggal. Bersambung.